أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama yang insyaallah kita akan membacakan hadis, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini merupakan salah satu kitab yang populer, yang mana kitab ini dikumpulkan oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang imam yang mana banyak mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah Arba'in An-Nawawi dan juga kitab-kitab yang lainnya. Yang mana kitab Arba'in An-Nawawi ini adalah membahas tentang seputar din, yaitu seputar pokok-pokok dalam agama ini. Beliau meringkas, mengumpulkan dari sekian ribu hadis, beliau meringkas menjadi 42 hadis, yang mana banyak faidah dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini. Kenapa beliau mengumpulkan dan menamakan kitab Arba'in ini, tidak dengan yang lainnya? Karena beliau mengumpulkan hadis 40. Dan kalau kita hitung ada 42. Kan, tapi beliau menyebutnya 40, yaitu Arba'in atau Arba'un, ya. Kenapa? Karena di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan
min amri diniha ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi barang siapa yang menghafal hadis 40 dalam perkara-perkara agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan nanti di akhirat, yang mana kita akan menuju akhirat tersebut, yang mana kita adalah calon-calon, dan di sanalah tempat yang hakiki, tempat yang sebenarnya kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita pada hari kiamat nanti, yaitu bersama zumratil fuqaha, bersama para fuqaha atau para ulama. Maka ini adalah salah satu yang menjadi melatar belakangi beliau untuk mengumpulkan hadis arba'in ini. Tentunya di sana banyak ulama-ulama yang lain mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang 40. Ada khusus masalah akhlak, ada khusus masalah tauhid, ada khusus masalah-masalah yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu penyemangat bagi kita, bahwasanya kita akan dikumpulkan bersama para ulama, para fuqaha. Hadis Arba'in An-Nawawi ini adalah hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah agama, yang mana kita akan mengawali hadis yang pertama, membacakan hadis yang pertama, yang mana hadis ini merupakan hadis yang sangat populer. Hadis yang sangat populer akan tetapi juga sangat berat, ya, sangat berat untuk diamalkan. Maka para ulama menyimpan hadis ini hampir di setiap awal hadis mereka. Imam Bukhari dan yang lainnya mencantumkan hadis ini di awal hadis. Kenapa? Karena memang hadis ini merupakan hadis pengingat bagi kita, yaitu tentang bagaimana agar kita bisa menjaga niat. Karena niat ini merupakan sangat sulit, sangat dahsyat. Maka di sini hadis yang pertama, yaitu hadis tentang masalah an-niyat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, dari Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya a'mal ini adalah jamak daripada amal. Amal-amal artinya seluruh amal-amal ini binniyat, dengan niat. Apalagi yang berkaitan dengan masalah ibadah, maka tergantung kepada niatnya. Maka niat ini merupakan salah satu yang sangat penting dan sangat sulit, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling sulit melebihi amal itu sendiri.
Ikhlas sangat sulit, ya, melebihi sulitnya sholat. Sholat, zakat, puasa, haji, jihad fi sabilillah, sedekah, maka ada yang lebih sulit lagi, yaitu tentang niat. Niat harus kita pelihara. Harus kita pelihara dari mulai kita melaksanakan amalan sampai kita mati. Maka innamal a'malu binniyat. Maka di sini mu'allif rahimahullahu taala, yaitu al-Imam, ya, Imam Nawawi, ya, memulai dengan hadis ini. Itu hadis dari Umar bin Khattab tentang masalah niat. Dan di sini hampir ulama-ulama, ya, mengawali hadisnya dengan apa? Dengan hadis ini, yaitu hadis tentang niat. Maka mu'allif rahimahullahu ta'ala mengawali hadis ini bihadal hadis litadzkir biniyat. Apa? Supaya mengingatkan agar apa? Agar kita selalu memeriksa niat kita tatkala kita salat, tatkala kita sedekah, tatkala kita menghadiri majelis ta'lim. Maka yang harus kita pertama kali adalah niat kita. Apa niat kita? Apa yang melandasi kita salat? Apa yang melandasi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut? Maka di sini para ulama membuat cara bagaimana supaya niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, agar supaya niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita harus mampu, ya, menyembunyikan amal kita. Tentunya di sini amalan-amalan yang di sana tidak ditampakkan. Kenapa? Karena ada amal-amal yang bentuknya syiar. Ya. Seperti apa? Seperti ta'lim, salat berjamaah misalkan. Ya, maka apa? Itu memang harus ditampakkan. Akan tetapi ada amal-amal yang mana di sana tidak harus ditampakkan. Maka kalau kita mampu amal-amal tersebut untuk disembunyikan, maka sembunyikanlah. Ini salah satu apa? Salah satu untuk menjaga niat kita, agar niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah satu sifat manusia adalah manusia itu senang untuk dipuji. Manusia itu senang untuk dipuji. Ini adalah salah satu sifat daripada manusia. Bahkan senangnya manusia terhadap pujian melebihi senangnya terhadap harta benda. Ini sifat manusia. Bahkan manusia rela bergembira, senang dengan pujian-pujian palsu. Ya. Padahal kalau dia dikasih sekarang uang palsu, dia pasti tidak mau. Dia akan marah. Tapi tatkala dipuji dengan pujian-pujian palsu, manusia akan bergembira. Tidak akan marah.
Maka apa? Maka inilah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan amalan-amalan seorang muslim itu hancur. Yang menyebabkan amalan seorang muslim itu hancur diantaranya adalah apa? Adalah karena dia haus akan pujian. Maka di sini para ulama memberikan tips. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kalau memang amalan tersebut bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah amalan tersebut. Tentunya apa di sini? Jika amalan-amalan tersebut bukan bersifat syiar, ya. Kalau amalan-amalan tersebut sifatnya syiar, seperti apa? Salat berjamaah di masjid, atau adzan misalkan, atau menghadiri majelis ta'lim, maka ini bentuknya adalah syiar, ya. Maka apa? Maka ini ditampakkan. Walaupun bukan berarti tidak bolehnya secara mutlak kita menyembunyikan amal-amal kita, ya. Menyembunyikan amal kita dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu baik. Akan tetapi lebih baik lagi ikhlas dan disembunyikan amalan kita. Nah, maka apa? Maka inilah salah satu jalan supaya amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berusaha untuk menyembunyikan. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang mana beliau di kepalanya hafal 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditanya oleh salah seorang muridnya tentang masalah, apakah Anda wahai imam ikhlas dalam melakukan ibadah selama ini? Maka Imam Ahmad bergetar. Imam Ahmad mengatakan al-ikhlasu aziz. Ikhlas itu sangat berat. Adapun saya hanya berusaha untuk mencapai kepada keikhlasan tersebut. Artinya Imam Ahmad tidak berani mengatakan saya ikhlas. Ini berbeda dengan apa? Dengan misalkan kita tatkala kita sholat atau yang lainnya, pasti apa? Pasti kita mengatakan saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Mungkin kita hanya beberapa hadis saja yang hafal. Imam Ahmad rahimahullahu taala muridnya Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau hafal 1 juta hadis, tidak mampu mengatakan saya ikhlas. Padahal kalau kita melihat bagaimana perjalanan beliau, Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau di penjara hanya mempertahankan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka disinilah pentingnya kita menyembunyikan kalimat ikhlas sendiri. Beliau tidak mampu untuk mengucapkan. Kenapa? Karena beliau khawatir dengan mengucapkan saya ikhlas itu hakikatnya tidak ikhlas. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala memulai hadisnya dengan an-niyat, yaitu untuk ditadzkir, untuk supaya kita mengingat, biniyati, dengan niat. Wa anal mu'allifa wa ghairahu min kulli man yaqumu bi amalin salihin yajibu an yakuna sadiran an niyatin khalisatin lillahi azza wa jalla.
Dan di sini juga para mu'allif yang lain, ya, al-mu'allif wa ghairahu, dan yang lainnya, ulama-ulama yang lainnya, mereka memulai dengan hadis ini. Kenapa? Karena meminta agar supaya mereka mengumpulkan hadis-hadis ini diawali dengan niat ikhlas atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mungkin kita beramal tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal mu'allifa wa ghairahu yajibu an yatadhakkar hadzal hadis inda kulli amalin ya'maluhu wa yukhlisuhu lillahi azza wa jalla li alla yakuna amaluhu ta'aban bila faidah. Maka apa? Maka wajib, ya, wajib kita, kalau sekarang para ulama saja mengawali setiap amal-amalnya, tulisan-tulisannya dengan hadis niat ini, maka apa? Maka wajib bagi kita untuk demikian. Artinya kita mengawali dalam apa? Dalam semua amalan-amalan kita itu dengan apa? Dengan ikhlas, ya. Fayukhlisuhu lillahi. Itu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan ta'aban bila faidah, capek, ya, akan tapi apa? Tanpa ada faidahnya. Kita capek melakukan ibadah-ibadah, akan tapi apa? Akan tetapi tidak ada faidahnya. Kenapa? Karena kita mengharapkan pujian, kita mengharapkan sum'ah, yaitu apa? Ingin didengar. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apa di sini melalui apa? Melalui hadis ini ada 3 kelompok yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menolak amalan-amalan mereka. Yang pertama adalah orang-orang yang berjihad, ya, orang-orang yang berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamah salasatun. Itu orang yang pertama-tama dia apa? Akan dihukum, itu ada 3. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, yaitu apa? Rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, yaitu seseorang yang mana dia syahid, ya, seseorang yang berjihad ke medan perang, akan tetapi apa? Akan tetapi dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Apakah ini amalan engkau? Maka apa? Faqala wa ma amilta fiha, qala qataltu fika, saya berjihad fika, ya, berjihad di jalan Allah, di jalan engkau, hatta qutiltu, sampai aku terbunuh. Qala kadzabta, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan engkau bohong, ya. Walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari'un. Engkau pergi ke medan perang, jihad, hanya untuk apa? Hanya untuk dikatakan jari, pemberani, syahid, ya. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka apa? Orang tadi diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Ini orang yang jihad,
Ya, orang yang berani menuju ke medan perang. Ya. Kalau orang semacam ini saja bisa dilemparkan ke neraka, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau jihad? Maka apa? Maka di sini niat ikhlas itu lebih penting, melebihi amalan itu sendiri. Maka apa? Maka orang yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyeret dia ke neraka. Kemudian ya, kenapa ya? Kenapa orang tadi ya, limadza ulqiya fin nari ma'anahu qutila fil ma'rakah? Kenapa dia dilemparkan ke neraka? Padahal apa? Padahal dia terbunuh fil ma'rakah. Ya, yaitu di medan perang. Wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah. Bentuknya secara zahir dia mati. Ya, dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Al jawabu li anna niyatahu laisat lillah. Maka apa? Jawabannya adalah niat dia pergi ke medan perang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa? Maka di sini kita harus khawatir. Ya, bagaimana orang-orang yang berani ke medan perang saja sampai tidak selamat. Ya, maka apa? Maka ikhlas ini terus kita jaga. Ya, sampai kapan? Ya, sampai kita mati. Kadang ada orang yang bertahun-tahun dia ikhlas, ya. Akan tapi apa? Akan tapi akhirnya dia jebol juga, ya. Artinya apa? Dia menjaga agar ya, agar amalan tersebut tidak mau didengar oleh orang lain. Akan tapi lama-lama dia tetap ya, dia apa? Dia ingin didengar oleh orang lain. Maka apa? Maka jaga niat ini, ya. Jaga niat ini tentunya apa? Ini adalah sebuah amalan yang sangat sulit. Ya. Bahkan apa? Bahkan ahlu sunnah wal jamaah, ya, itu mungkin setan, salah satu godaan setan itu adalah dari niatnya. Kenapa? Karena kalau dalam hal sekarang sunnah, ya, ahlu sunnah wal jamaah mungkin apa? Dia sudah tidak bisa lagi digoda. Kenapa? Karena tahu ini adalah bid'ah. Ini adalah tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi setan akan menggoda dari keikhlasan. Ingat, setan itu ya, pekerjaannya adalah menggoda. Dari kapan? Dari dahulu. Ya, ribuan jutaan tahun yang lalu sampai sekarang setan kerjanya adalah menggoda. Ya, artinya sekarang manusia saja, kalau sekarang manusia bekerja di sebuah pekerjaan paling lama 30 ataupun 40 tahun, itu sudah senior. Ya, itu sudah senior. Maka apa? Maka dia sudah paling senior dalam bekerja. Setan ribuan tahun menggoda manusia. Apa? Tentunya setan akan mudah, ya. Setan akan mudah menggoda kita, ya. Makanya apa? Makanya ada dua waktu. Ada dua waktu yang mana setan itu sangat semangat dalam menggoda manusia. Pertama adalah di waktu manusia awal-awal balik, ya. Di waktu awal-awal balik ini setan sangat semangat dalam menggoda manusia. Kenapa? Karena awal inilah, ya, manusia mulai apa? Mulai mukallaf. Kalau setan menggoda anak kecil ya percuma. Kenapa? Karena bagaimanapun menggoda tidak akan berpengaruh. Ya, anak kecil membunuh, mencuri, ya, tidak akan berpengaruh. Tatkala anak itu sudah mulai balik, maka apa? Disitulah setan sangat semangat dalam menggoda. Ya. Yang kedua adalah tatkala sakaratul
maut. Ini adalah tempat yang sangat setan senangi, semangat dalam menggoda manusia. Kenapa? Karena manusia dilihat di akhir hayatnya. Ya. Manusia dilihat di akhir hayatnya. Banyak manusia di awal-awal dia bersemangat, dia beramal, akan tetapi apa? Di akhir hayatnya dia kena godaan dari setan. Maka apa? Maka kita jangan bangga dengan misalkan kita sudah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seorang syahid tadi dohirnya mereka adalah syahid, ya. Maka apa? Maka di sini li'anna niyatahu laisat lillahi wa innama niyatahu an yumdaha bil jaza wasyaja'ah. Tidak apa? Orang tadi niatnya untuk dipuji, ya, yumdah, untuk dipuji dan apa? Bil jaza. Apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan balasan dari manusia, ya, wasyaja'ah. Dan itu sudah dia dapatkan. Artinya apa? Orang-orang sudah memuji dia kalau dia itu adalah syuja, kalau dia itu adalah syahid, ya. Wa qad qila hada fid dunya. Maka apa? Dia sudah mendapatkan di dunia ini, ya. Wa hasala ala ma qasada fi madhin nasi lahu. Artinya apa? Dia sudah mencapai, ya. Wa hasala, dia sudah mencapai alama qasada, apa yang dia niatkan. Apa itu? Dia ingin disebut pemberani, dia ingin disebut syahid, ya. Falaisa lahu fil akhirah. Akan tapi apa? Di akhirat tidak seperti itu, ya. Falaisa lahu fil akhirati indallahi syai'un wallahu la yadlimun nas syai'an. Maka apa? Maka ini yang pertama manusia, yaitu yang syahid, ya. Mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Niatnya. Yang kedua adalah warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Ya, ini orang yang apa? Orang yang mana kalau kita lihat, ya, dari dohirnya adalah orang-orang yang bagus. Orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Ya. Kenapa? Karena ini adalah sebaik-baiknya orang. Ya. Itu apa? Yaitu qara'al Qur'ana, dia membaca Al-Qur'an. Dia belajar Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ya, fa'utiya bihi, ya, maka apa? Didatangkanlah amalan tadi nanti di akhirat, ya. Liyu'arrafahu ya ni'amahu fa'arafahu. Artinya apa? Dia datangkan amalan tadi, faqala ma amilta fiha. Faqala ta'allamtu fika. Aku ini apa? Ta'allamtu, aku belajar fika, ya. Aku belajar apa? Yaitu ikhlas karena engkau. Wa 'allamahu wa qara'tu fikal Qur'an faqala kadzabta. Engkau bohong. Maka apa? Maka ini pun sama, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh untuk apa? Untuk diseret dia ke neraka. Kenapa? Karena niatnya ingin dikatakan qari, ingin dikatakan alim, ya. Maka apa? Maka ini adalah salah satu yang harus kita terus-menerus, bagaimana agar niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Baik. Ya, mungkin insyaallah, ya, kalau ada kesempatan lagi kita akan membacakan lagi. Tentunya apa? Tentunya ini tidak dibacakan secara keseluruhan, ya. Kenapa? Karena ini sifatnya umum, ya. Jadi dibaca sebagian dari apa? Dari syarah kitab Arba'in An-Nawawi ini. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan kita, agar kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu melakukan amalan-amalan
ibadah-ibadah ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.